Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada halaman 178 dan ini pembahasan terakhir dari kitab Al-Ibana As-Sughra. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wa minas sunnati wa tamamil imani wa kamalihi al-bara'atu min kulli ismin khalafas sunnata. Sekali lagi halaman 178 bagian yang paling akhir bawah sendiri, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, di antara as-sunnah, akidah ahli sunnah, dan di antara kesempurnaan iman adalah berlepas diri dari semua nama yang menyelisihi as-sunnah, yang menyelisihi akidah salaf, yang menyelisihi akidah Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Wa kharajaan ijma'il ummah, dan dia keluar dari ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya para sahabat Rasulullah SAW. Wa mubayanatu ahlihi, dan di antara akidah salaf, di antara kesempurnaan iman adalah menjauh dari orang-orang yang menyimpang tersebut. Wa mujanabatu man taqadahu, menjauh dari akidah-akidah yang sesat dan orang-orangnya. Wa taqarrubu ilallahi azza wa jalla bimukhalafatih, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyelisihinya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampaikan berulang kali di antara metode Islam, metode Al-Quran dan Sunnah, tidak cukup hanya kita tahu kebenaran untuk kita ikuti, namun kita tahu kejelekan untuk kita ingkari, untuk kita jauhi. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah.
Barang siapa yang kufur kepada taghut, sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Kata Rasul, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Kemudian kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah, dan yang hitam kelam wujuh ahli bid'ah, wajahnya ahli al-bid'ah. Rasul SAW mengatakan tentang perpecahan umat, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selama itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang benar kita pelajari akidahnya bagaimana, ajarannya kita pegang erat. Yang sesat kita ketahui untuk kita jauhi. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah. Dan itu bentuk kesempurnaan iman. Jadi jangan hanya dibayangkan, digambarkan, disempitkan cabang keimanan, kesempurnaan iman. Yang menambah iman hanyalah sujud, rukuk, puasa, sedekah, umrah, haji. Bukan itu saja, lebih luas dari itu. Di antaranya berlepas diri dari kesesatan dan orang-orang yang sesat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, banyak orang-orang yang tidak paham meskipun menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah. Dikira tadi menambah pahala, menambah keimanan hanya tadi sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran. Ya betul. Tapi ada pula salah satu bentuk ibadah yang luar biasa mulianya, yaitu kata beliau tadi, al-bara'ah min kulli ismin khalafa sunnah. Berlepas diri dari setiap nama atau setiap pemikiran sesat ataupun oknumnya yang jelas-jelas menyelisihi as-sunnah. Dan ini juga bagian daripada sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubahlah dengan tangannya. Bagi para penguasa, ya, entah penguasa yang tertinggi ataupun yang memiliki kekuasaan, ya, entah di rumah, entah di kantor, di masjid dan sebagainya. Dan merubah dengan kekuasaan bukan harus dengan mukul, tidak. Ya, paling tidak tadi dengan apa? Keras dan tegas. Kemudian kalau tidak bisa, maka dengan lisan membantah kesesatan, membantah oknum yang menyimpang dari luar maupun dari yang dalam. Kalau bisa dengan tulisan, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Ini yang disanggupi oleh setiap orang. Mengingkari apa? Kemungkaran. Dan kemungkaran bukan hanya maksiat. Lebih dari itu, syirik dan bid'ah. Itu termasuk apa? Bagian nahi mungkar. Jangan sampai ada support kepada bid'ah ataupun kepada ahli bid'ah atau orang yang menyebarkan kebid'ahan ataupun kesesatan. Ini namanya al-bara'ah dalam hati. Ya, kita saja kalau melihat orang berbuat maksiat, ada bentuk berlepas diri, tidak suka, benci. Ya, ada penjahat dan sebagainya, nggak mungkin kita support. Padahal ada dosa yang lebih berbahaya daripada kejahatan, kriminalitas, daripada maksiat tadi, yaitu syirik dan al-bid'ah. Maka harus ada al-bara'ah. Itu kata beliau termasuk tamamil iman, kesempurnaan al-iman. Ini juga termasuk bagian ausakural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Yang menyimpang dari ajaran Allah, wajib ada kebencian dalam diri kita, dalam hati kita.
meskipun tidak boleh melampaui batas, namun paling tidak ada al-bara'ah, berlepas diri. Itu bagian daripada kata Rasul awsaqu ural iman. Kemudian kata beliau, dan jelas orang itu khalafas sunnah. Kita benci, kita nggak suka, kita berlepas diri bukan karena nggak sesuai dengan selera pribadi ataupun nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan. Namun ukurannya khalafas sunnah, yang menyelisihi as-sunnah. Dan dimaksud sunnah sini sudah kita sampaikan, yaitu akidah ahlus sunnah, akidah para salafus saleh, dan dia keluar dari ijma' kaum muslimin. Dan sudah pernah kita sampaikan, ijma' salaf diantaranya tertuang dalam kitab-kitab akidah. Usul sunnah itu adalah ijma' para salafus saleh. Ya. Jadi ukuran kita al-bara bukan selera pribadi, nggak suka dengan apa gayanya, caranya, bukan itu. Tuh ukur dengan timbangan as-sunnah, ukur dengan ijma' umat. Kalau memang sesuai, meskipun nggak sesuai dengan selera pribadi, tetap harus apa? Disukai. Ini bukan masalah selera, bukan masalah makanan, ini masalah apa? Akidah, masalah ad-din, harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul dan ijma' tadi. Demikian pula wa mubayanatu ahlihi, menjauh dari orang-orang yang menyimpang tersebut. Tidak cukup hanya apa? Dalam hati saja, tapi bermesraan dengan orang-orang tersebut ataupun membelanya. Naudzubillahi min dzalik. Wa mujanabatu man taqadahu, menjauh dari orang-orang yang meyakini pemikiran ajaran-ajaran yang menyimpang dari sunnah, dari ijma' umat. Dan bahkan kata beliau di sini, wa taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan menyelisihi orang-orang yang menyimpang, yang sesat tersebut. Ini luar biasa tarbiyah dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya dengan kita menyelisihi orang-orang yang menyimpang, itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicontohkan di sini kelompok-kelompok yang sesat. Wa dzalika mislu qaulihim, seperti contohnya ar-Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah. Wa Syiah di sini disebutkan dua nama. Meskipun dua-duanya ini sinonim sebetulnya, ya. Sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab ini berulang-ulang tentang ajaran kelompok Syiah Rafidhah. Dan kalau nggak salah pernah kita bawakan juga kitab induknya mereka, Usulul Kafi, yang berisi kesesatan, penyimpangan, kekufuran mereka. Di antaranya mereka mengatakan annal a'immah ya'lamuna ma tayamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiran minhum, bahwasanya imam-imam mereka tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka akan mati. Tentang imam mereka, mereka tuhankan. Di antaranya Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah mengatakan, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara ajaran akidah kami, kata Khomeini, ya akidahnya Syiah Rafidhah, bahwasanya kami memiliki imam-imam yang tidak bisa digapai kedudukannya oleh malaikat yang terdekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Imam mereka lebih mulia daripada Jibril, daripada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula mereka melecehkan Al-Quran yang ada di tangan kita, di tengah-tengah kita kaum muslimin. Dalam kitab juga itu yang Usul Kafi, dia mengatakan bahwasanya mereka punya mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah 3 kali lipat dibandingkan mushaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan juga bahwasanya innal Qur'an alladzi nazala bi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabata asyara fi ayah, bahwasanya Al-Qur'an
yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad jumlahnya ada 17.000. Sedangkan yang sekarang ada cuma 6.000. Yang sepertiga saja ada di tengah kaum muslimin. Yang lain sudah apa? Hilang. Naudzubillahi min dzalik, pelecehan terhadap Al-Qur'anul Karim. Makanya dusta kalau ada yang mengatakan perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah seperti perbedaan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini masalah perbedaan fikih, bukan masalah apa akidah. Kalau Syiah Rafidhah masalahnya beda. Sebagaimana Islam dengan agama yang lain. Beda antara iman dengan kekufuran. Sekali lagi, Syiah Rafidhah adalah salah satu kelompok sempalan kaum muslimin yang banyak para ulama mengeluarkannya dari al-Islam. Di antaranya Imam Bukhari mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awir rafidhi. Kata Imam Al-Bukhari, aku tidak membedakan, aku tidak peduli apakah salat di belakang Yahudi, di belakang Nasrani, atau di belakang pengikut Jahmiyah, pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah li'annahum yubghina sahabat, karena mereka membenci para sahabat, sedangkan Allah berfirman liyaghidha bihimul kuffar. Allah menjadikan orang kafir benci kepada para sahabat Ar-Rasul SAW. Orang yang paling benci kepada para sahabat di antara Syiah Rafidhah. Bahkan di kitab Usul Kafi juga dikatakan kanan nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul SAW ila thalatha. Semua manusia yaitu para sahabat sepeninggal Rasul murtad kecuali 3 saja. Salman, Miqdad dan Abu Dzar. Tentunya dengan Ali dan Ahlul Bait Hasan wal Husain. Yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman mereka kafirkan. Bahkan tokoh mereka di abad ini mengatakan ketika mentalkin orang yang masuk Syiah didikte dengan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau dikatakan mereka masih muslimin? Padahal apa isinya Rasul divonis neraka oleh mereka. Abu Bakar wa Umar manusia termulia setelah para anbiya, sahabatnya Rasul, dikatakan masuk neraka. Ini sekali lagi menunjukkan bencinya mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Maka sekali lagi jangan pernah percaya dengan slogan-slogan propaganda mereka cinta Ahlul Bait, sebetulnya mereka benci kepada Ahlul Bait. Sekali lagi ini bukan tuduhan dusta terhadap mereka. Sekali lagi buku-buku mereka sebagai saksi bagaimana kesesatan, kekufuran dan permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Meskipun sudah kita sampaikan secara umum kelompok Syiah terbagi menjadi 3. Ada Syiah Batiniyah. Jadi sekali lagi Syiah itu ada 3 golongan. Yang Syiah Batiniyah ini sepakat ulama mengkafirkan mereka. Di antaranya kelompok Nusairiyah. Ini banyak sekt-sektenya. Nanti Al-Batiniyah banyak sekt-sektenya. Di antara kelompok Syiah Nusairiyah yang sekarang ada di Suriah dengan presidennya Bashar Assad qatalahullah. Demikian pula Syiah Qaramitah. Kalau antum baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir mengkisahkan bagaimana kekejaman kelompok Syiah Batiniyah ketika mereka punya daulah Fatimiyah di Mesir. Mereka membantai kaum muslimin yang ada di kota Mekah, yang ada di Masjid Al-Haram. Atau jasad-jasad mereka dibuang di sumur Zam-Zam. Tokoh mereka yang bernama Abu Tahir mencungkil Hajar Aswad dibawa ke negeri Mekah, daulah Fatimiyah pada waktu itu. Ini sekali lagi bagaimana kekejaman kelompok Syiah Rafidhah atau kelompok Syiah An-Nusairiyah, bahkan lebih dari kelompok teroris yang ada sekarang ini. Maka hati-hati sekali lagi sejarah kejam kelam mereka tertulis dalam kitab-kitab sejarah para al-ulama. Kemudian yang kedua kelompok Syiah Rafidhah, ini yang kita maksud tadi, Syiah Rafidhah.
disebut dengan Rafidah itu ada beberapa sebab, diantaranya karena mereka rafadhu khilafata syekhain, karena mereka menolak, namanya Rafidah itu artinya menolak, Rafidah yarfudu, Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Atau ada pula yang mengatakan munculnya nama Syiah Rafidah yaitu ketika cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Zaid bin Ali bin Husain ditanya tentang Abu Bakar wa Umar, namun Zaid memuji keduanya, bahwasanya Abu Bakar wa Umar merupakan istilahnya sahabat sejati, menteri-menterinya Rasulullah SAW. Maka kelompok Syiah tersebut menolak ucapan Zaid bin Ali bin Husain. Maka Zaid mengatakan rafaduni, mereka menolakku. Maka mereka pun dinamakan dengan Rafidah. Adapun Syiah yang kedua, Syiah Zaidiyah, yaitu pengikut tadi Zaid bin Ali bin Husain. Ini sesat, namun nggak sampai selevel Syiah Rafidah, selevel Syiah Al-Batiniyah. Meskipun sekali lagi sesat. Akan disebutkan nanti di antara poin-poin ataupun sekte-sekte Syiah Rafidah atau sekte Syiah. Ini Ar-Rafidah wa Syiah. Demikian pula wal Jahmiyah. Ini sedikit belajar tentang al-firaq, tentang apa? Kelompok-kelompok sempalan. Banyak para ulama yang menulis secara detail kelompok-kelompok tersebut, sejarahnya, nama-nama tokoh mereka dan akidah mereka. Di antara yang saya bawa di sini ada kitab Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 330 Hijriah. Ada 2 jilid. Di antaranya sini disebutkan tentang sekte-sekte kelompok Syiah Rafidah, Jahmiyah, kelompok Khawarij. Itu ada 2 jilid. Kalau kita kaji 10 tahun mungkin. Intinya sekali lagi ini kita ringkas saja. Dan sudah sering kita sampaikan juga dalam beberapa kajian kita nama-nama atau sebagai nama-nama kelompok-kelompok ini. Ini sekali lagi kita ketahui untuk kita jauhi akidah mereka, oknum-oknum mereka, karena sangat berbahaya. Kemudian kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Ini silsilah guru mereka sama dengan Syiah Rafidah, ujung-ujungnya kepada orang Yahudi. Syiah Rafidah yang memproduksi adalah Abdullah bin Saba, Yahudi. Adapun kelompok Jahmiyah yang mempelopori pertama kali adalah Labid bin Al-Asam Al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Silsilahnya Jahm bin Safwan, kemudian gurunya Ja'ad bin Dirham, gurunya Aban bin Sam'an, gurunya lagi Talut, sampai kepada tadi Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Al-Jahmiyah, di antara kesesatan mereka bahkan kekufuran mereka, yang pertama mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Mereka mengingkari adanya surga dan neraka, adab kubur dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwasanya iman hanya ma'rifah, mengenal Allah. Dalam masalah qadar, takdir, mereka Jabariyah. Manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Mereka mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dan masih banyak lagi kesesatan mereka. Tokoh mereka Jahm bin Safwan dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu, Salim bin Ahwas. Demikian pula Ja'ad bin Dirham, gurunya, juga disembelih oleh pemimpin penguasa pada waktu itu karena dia mengingkari Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini kita yang sampaikan tadi, kalau sebagai penguasa dihukum dengan apa? Diingkari dengan kekuasaannya. Dan itu disetujui oleh para ulama-ulama salaf. Ini dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan akidah umat, daripada umat disesatkan, dikorbankan oknum-oknum tersebut, seperti amputasi. Lebih baik satu anggota tubuh yang dihilangkan daripada menular kepada anggota tubuh yang lain.
Itu kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Murji'ah diambil dari kata-kata arja'a yurji'u. Artinya at-takhir, yaitu mengeluarkan amal perbuatan dari iman. Kata mereka, amal bukan bagian daripada al-iman. Orang yang berbuat dosa sebesar apapun, imannya tetap sempurna, kata mereka. Karena amal nggak berkaitan dengan iman, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka mengatakan imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya Jibril Mikail, sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillah min dzalik. Ini Al-Murji'ah. Meskipun juga banyak pembagian sektanya, yang paling sesat tadi kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu juga bagian daripada Murji'ah yang ekstrim, yang mengatakan tadi iman hanya sekedar mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, dialah mukmin. Maka kata para ulama, kalau iman sekedar mengenal Allah, iblis mukmin kalau begitu. Karena apa? Iblis mengenal Allah. Demikian pula dengan Fir'aun, demikian pula dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka mengenal Allah. Maka ini salah satu sekte kelompok Murji'ah yang sesat, yang paling berbahaya, yaitu Al-Jahmiyah. Jahmiyah dalam masalah iman, dia Murji'ah yang ekstrim. Kemudian Al-Haruriyah. Al-Haruriyah ini nama lain dari kelompok Khawarij. Kalau sekarang kelompok teroris. Jadi sekali lagi, kalau kita belajar kelompok-kelompok sempalan yang sudah ada sejak dahulu kala, ini bukan belajar sesuatu yang basi. Mungkin namanya tidak ada sekarang, tapi pemikirannya, kekejamannya masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Kelompok Syiah Rafidhah masih bergentayangan, ya, dengan berbagai sektanya tadi. Demikian pula dengan kelompok Al-Jahmiyah dengan akidah mereka. Namanya tidak ada. Kelompok Jahmiyah tidak ada. Namun apa, pemikirannya masih bergentayangan. Di antaranya yang mengatakan surga neraka tidak kekal, itu juga masih menyebar di tengah kita. Demikian pula dengan Murji'ah. Namanya nggak ada Murji'ah, pemikirannya masih ada, yaitu yang mengatakan yang penting itu iling, ya. Yang penting hatinya baik meskipun nggak sholat. Itu ajaran apa? Murji'ah. Kalau hati baik, kata Rasul, pasti anggota tubuhnya juga akan baik. Ya, maka sekali lagi pahami, belajar kesesatan kelompok-kelompok ini bukan sesuatu yang mubadzir, nggak ada manfaatnya. Ini manfaat luar biasa untuk kita bisa istiqamah di atas akidah as-salaf, di atas akidah ahlussunnah. Kalau kita mengenal akidah salaf, nggak mengenal akidah sesat seperti ini, bisa jadi kita apa? Ikut masuk ke dalamnya. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarr la li syarr, ya, walakin litawaqih wa man lam ya'rif khair min asy-syarr yaqa'u fi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, namun untuk membentengi diriku. Karena barang siapa yang enggak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ya, makanya para ulama dalam kitab akidah pasti membahas kelompok-kelompok sesat seperti ini untuk betul-betul bisa menyelamatkan umat dari pemikiran-pemikiran sesat mereka. Kelompok Syiah Al-Haruriyah nama lain dari kelompok Khawarij, dan ini sudah jelas, ya, sangat banyak di mana-mana. Yang tidak ada namanya Al-Haruriyah sekarang, nggak ada namanya Khawarij sekarang, namanya ganti ISIS, Al-Qaeda, apalagi Ansarud Daulah seterusnya. Namun pemikirannya sama, yaitu mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ya, tauhid dan sebagainya diarahkan kepada pemimpin kaum muslimin, dan tentunya apa? Dengan pengkafiran mereka. Dan bukan hanya pemimpin saja, presiden, raja, bahkan apa? Bawahannya, menterinya, DPR dan sebagainya. Bahkan dulu pernah kita membantah sebuah buku yang di situ mengatakan kalau sudah pemimpin nggak berhukum dengan hukum Allah, mereka berdalil dengan Al-Maidah 44 mengatakan kafir, MPR-nya, DPR-nya, tentaranya, aparat keamanannya, yang ikut milih, semuanya mereka apa? Kafirkan. Dan itu tersebar di negeri kita buku-buku seperti itu. Maka tidak aneh kalau apa? Muncul banyak kelompok-kelompok teroris. Ya, sekali lagi, namanya Khawarij sudah tidak ada, Al-Haruriyah tidak ada, tapi pemikirannya, ya, tadi diantaranya apa? Salah mentafsirkan Al-Maidah 44.
Dan secara umum kata para ulama, sesatnya mereka ini sumbernya salah mentafsirkan ayat, salah mentafsirkan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa rafadatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftaraqatil umma ala salasin wa firqah illa bita'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarij memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah sesat, tidaklah umat terpecah menjadi 73 kelompok kecuali sebab utamanya at-ta'wil, yaitu penafsiran yang batil, yang sesat. Seperti penafsiran kelompok Khawarij. Mereka sesat ini bukan nggak pernah pakai ayat, nggak pakai ayat, mereka pakai ayat, pakai hadis. Bahkan Syiah Rafidah yang sesat, yang kufur seperti itu, yang melecehkan Al-Quran, mereka juga punya tafsir Al-Quran. Ya, sudah pernah kita sampaikan di beberapa kajian kita. Di rumah saya ada tafsirnya mereka, tafsir Al-Qummi, tafsir Al-Ayyashi. Ya, mereka apa? Mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bahkan ada di antara kelompok kaum muslimin yang sudah kita sampaikan kajian Selasa kemarin, bagaimana ayat yang jelas-jelas mengatakan Qul innama ana basyarun mislukum. Aku, yaitu Nabi Muhammad, manusia sebagaimana kalian. Ada kelompok tokoh-tokoh agama yang mentakwil, Nabi Muhammad bukan manusia sebetulnya. Nabi Muhammad menjelma menjadi manusia. Asalnya itu ya bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula yang juga viral ya dari tokoh-tokoh tersebut yang mentafsirkan Qul huwallahu ahad. Insyaallah orang awam kaum muslimin paham Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Diotak-atik ahad itu artinya asalnya Ahmad, nama Nabi Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi kalau kita tahu seperti ini, banyak bersyukur kita tahu akidah as-sahihah, pegang erat. Di luar sana luar biasa kesesatannya. Tidak masuk syariat, tidak masuk akal sama sekali. Ya. Sebagaimana kelompok-kelompok ini, sekali lagi kelompok-kelompok ini nama-namanya mungkin sudah tidak ada, tapi pemikiran-pemikiran sesatnya luar biasa. Seperti sekarang ini kita sampaikan, buku ini membahas berbagai macam sekte-sekte kelompok-kelompok sesat. Ya, berapa banyak mereka? Ini dulu, apalagi sekarang. Ya, mungkin kalau ditulis sekarang ini mungkin bisa ya 20 jilid. Ya. Maka jangan aneh di negeri kita muncul kelompok sesat, muncul pemikiran ini mengaku Mahdi, mengaku Nabi Muhammad, mengaku Nabi dan seterusnya. Ini sudah apa? Ya, terjadi sejak dahulu kala. Kelompok Al-Haruriyah nama lain dari kelompok Al-Khawarij. Ya, dinamakan Al-Haruriyah dinisbatkan kepada tempat di Irak ketika mereka bermarkas di situ untuk memberontak kepada Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Namanya Al-Harura. Tempatnya namanya Al-Harura, maka mereka dinisbatkan kepada tempat tersebut. Jadi nama-nama kelompok sesat ini ada yang dinisbatkan kepada tokohnya, ada yang dinisbatkan kepada tempat mereka muncul atau bermarkas, ada pula nama kelompok sesat yang dinisbatkan kepada pemikirannya seperti Murji'ah tadi dan lain seterusnya. Demikian pula kelompok wal Mu'tazilatu. Ini muncul di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kelompok Mu'tazilah diawali oleh Wasil bin Atha yang mengatakan pelaku dosa besar fi manzilah baina manzilatain. Mereka ini ya tidak kafir, tidak mukmin. Namun di mana? Bingung. Pokoknya ada di antara dua kedudukan. Enggak mukmin, enggak kafir. Di mana? Fi manzilah baina manzilatain. Wasil bin Atha ini muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, muridnya Al-Hasan Al-Basri, gurunya ahli sunnah, muridnya ahli al-bidah. Ini kebalikan dengan ya Ahmad bin Yunus dengan Hasan bin Saleh. Ya, kalau Hasan Al-Basri gurunya ahli sunnah, muridnya sesat Wasil bin Atha. Ada mula kebalikannya, muridnya yang ahli sunnah, gurunya yang sesat. Yaitu dari Ahmad bin Yunus, murid dari Hasan bin Saleh. Hasan bin Saleh sesat karena apa? Membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang zalim. Muridnya Ahmad bin Yunus ahli sunnah.
Sekali lagi, sudah kita sampaikan ukuran benar atau salah bukan karena guru murid, namun ukurannya sesuai tidak dengan akidah salaf. Ya, ini ada guru ya Hasan Al-Basri Ahlussunnah, muridnya apa? Sesat. Makanya dulu pernah kita tanya, Ustaz itu murid antum kok ada yang ikut ya acara demo-demo dan sebagainya? Ya, jawaban ana Hasan Al-Basri saja punya murid namanya apa? Wasil bin Atta, apalagi murid kita. Ya, kita sudah sampaikan kebenaran, faman syafal yu'min wa man syafal falyakfur. Nah, intinya sekali lagi Al-Mu'tazilah ini dipelopori oleh seorang yang bernama Wasil bin Atta, demikian pula Amr bin Ubaid, yang diantara kesesatannya menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah punya nama namun enggak punya sifat. Dalam masalah takdir, mereka mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba, menafikan takdir Allah. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, mereka membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dalam masalah urusan akhirat, mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Dalam masalah keimanan, pelaku dosa besar tadi nggak mukmin, nggak kafir. Ya. Yang dinamakan dengan istilah al-usul khamsah. Kelompok Mu'tazilah punya namanya 5 dasar ajaran pokok mereka, yaitu tadi at-tauhid. Namanya indah-indah, at-tauhid. Apa arti tauhid? Menafikan sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Yang kedua al-adil, keadilan. Apa maknanya? Tadi Allah nggak mentakdirkan perbuatan jelek dari manusia. Manusia yang berkehendak sendiri, yang menciptakan perbuatannya sendiri. Yang ketiga, ya tadi al-amr bin ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maksudnya tadi kalau pemimpin berbuat zalim boleh dikudeta. Padahal ijma' Ahlussunnah mengharamkan hal tersebut. Ini ajaran Mu'tazilah. Kata-kata iktizal atau Mu'tazilah dari kata-kata iktizal. Kenapa dinamakan Mu'tazilah? Tadi Wasil bin Atta dulunya ikut bermajlis di halakonya Al Hasan Al Basri di masjid, mungkin besar masjidnya. Ketika Hasan Al Basri ya istilahnya nggak cocok dengan, atau Wasil bin Atta juga cocok dengan gurunya, dia apa? Iktizal, memisahkan diri dari gurunya, dari majelis gurunya. Dinamakan apa? Iktizal, menyendiri. Iktizal itu namanya menyendiri. Karena apa? Beda akidah. Kemudian Zaidiyah, kelompok berikutnya yang sesat, kelompok Zaidiyah ini sudah kita sampaikan tadi. Ya. Kelompok Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Demikian pula wal imamiyatu. Imamiyah itu nama lain dari kelompok Syiah Rafidah. Dinamakan imamiyah karena mereka meyakini tadi memiliki 12 imam yang mereka tuhankan, yang mereka keramatkan. Dinamakan al-imamiyah. Kemudian wal mughiriyatu. Ini juga masih sekte Syiah Rafidah. Ini disebutkan di sini. Di jilid pertama disebutkan sektenya Syiah Rafidah. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah di halaman 69, wal firqatur rabi'ah minhum al-mughiriyah ashabul al-Mughirah bin Sa'id, ya, dinisbatkan kepada al-Mughirah bin Sa'id, yaz'umun annahu kana yaqul innahu nabi. Mughirah bin Sa'id dulu mengaku sebagai nabi. Ya, ini pengikut apa? Sekte Syiah Rafidah atau pengikut Syiah, ya, Syiah al-Mughiriyah. Innahu nabi wa innahu ya'lam ismallah al-akbar. Kemudian wa inna ma'budahum rajulun min nurin ala rasihi tajun, dan dia menggambarkan sesembahannya itu seseorang laki-laki yang di atas min nurin ala rasi, dari cahaya yang kepalanya memakai mahkota. Itu ya kelompok al-Mughiriyah dari sekte Syiah. Nah, qatalahumullah. Kemudian wal ibadiyah. Al-ibadiyah salah satu sekte kelompok Al-Khawarid. Ya, kalau kita belajar kelompok Khawarid itu sekte-sektenya banyak. Dulu ada namanya An-Najdat, Al-Ibadiyah, Al-Azhari, seperti yang disampaikan di sini. Dulu kita di Universitas Islam Madinah, kalau tidak salah tahun keempat, kita dulu ada pelajaran khusus masalah Al-Firaq ini. Ada dulu 3 jilid referensi kita, Al-Firaq Mu'asirah. Ya, kalau sekarang Anda dengar
tahun keempat sudah ada penjurusan akidah, firaq dan seterusnya. Kalau dulu ya dipelajari di tahun keempat insya Allah kalau nggak salah saya tentang masalah al-firaq, kelompok-kelompok sesat ini. Kemudian kelompok al-Kaisaniyah ini masih dalam sekte kelompok Syiah, nisbat kepada Kaisan Maula Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Juga disebutkan di kitab ini Al-Maqalat Al-Islamiyin, yang intinya ini lebih parah lagi, meyakini tentang reinkarnasinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat, meyakini adanya al-hulul, bersatunya Allah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini parah lagi nih, kelompok Syiah Al-Kaisaniyah. Bisa dilihat referensinya ada di kitab Al-Maqalat Al-Islamiyin. Demikian pula Wasufriyah. Asufriyah ini dari kelompok Khawarij, nisbat kepada Ziyad bin Al-Asfar. Asufriyah intinya sama, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan yang tidak berhukum dan Allah, membolehkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Wasyuratu, nama lain dari kelompok Khawarij juga. Jadi kalau antum mungkin bisa pisah-pisahkan di antara sekte Syiah, ada Rafidah, kelompok Syiah, kelompok Zaidiyah, Al-Imamiyah, Al-Mughiriyah, Al-Kaisaniyah, ini bagian dari Syiah Rafidah. Kalau Khawarij sektenya banyak, atau namanya lain juga banyak, Al-Haruriyah, As-Sufriyah, Al-Ibadiyah. Demikian pula Wasyuratu, dinamakan Asyuratu ini diambil dari firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu batigha mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Ya, dari kata-kata menjual tadi, yashri nafsahu, yashri. Asyura, orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang ini dengan bom bunuh diri, ya. Dan ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Tidaklah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia karena kelakuan, kecuali karena kelakuan kelompok Khawarij yang dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Ketika Ali bin Abi Thalib mau berangkat ke masjid setelah subuh, dihadang oleh beberapa oknum dari kelompok Khawarij, di antaranya tadi Abdurrahman bin Muljam. Sebelum dihunuskan atau sebelum dibunuh dengan pedangnya, Abdurrahman bin Muljam membaca ayat tadi. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Ini antum bisa bayangkan, Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, yang pasti masuk surga dengan jaminan Allah dan Rasul, mereka bunuh dengan niat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yashrab sabda amadatillah. Membunuh sahabat Rasul dianggap jihad di jalan Allah. Maka tidak aneh kalau mereka membunuh aparat keamanan dan sebagainya. Ali bin Abi Thalib saja, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, sahabatnya Rasul, yang kita diwajibkan memegang sunnah mereka, dibunuh oleh mereka. Dengan dalil apa? Dengan dasar ayat Al-Quran. Pakai ayat membunuh sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mereka dinamakan Asyuratu. Mengklaim mereka menjual dirinya untuk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dikatakan jihad? Bagaimana dikatakan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mereka membunuh sahabat Rasulullah SAW yang dipuji dan diwajibkan kita oleh Allah mengikuti ajaran mereka. Ini namanya Asyuratu. Kemudian kelompok sesat yang lain, wal Qadariyatu. Kelompok Qadariyah nisbat kepada tadi Al-Qadar. Mereka muncul di awal zaman sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam awal Sahih Muslim. Mereka meyakini, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Baik, kita lanjutkan kelompok Al-Qadariyah. Sekali lagi munculnya di awal zaman para sahabat Rasulullah SAW yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani dari Al-Iraq, dari negeri Basrah, yang memiliki keyakinan annal amra unfun, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu.
alias menuduh Allah jahil sampai terjadi sesuatu maka Allah tahu. Naudzubillah min dzalik. Maka Abdullah bin Umar pun dalam Sahih Muslim tersebut mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah tersebut. Ini kelompok Qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan Qadariyah karena mereka menafikan, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok Al-Mannaniyah, ini sekte dari kelompok Al-Mu'tazilah, yang mana inti dari Mu'tazilah takdimul akal ala nakal, lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kelompok Al-Azariqah, salah satu sekte kelompok Khawarij, Al-Azariqah. Jadi di antara sekte kelompok Khawarij dan juga nama Khawarij yang lain, Al-Haruriyah, As-Sufriyah, Al-Ibadiyah, Wasyura, dan yang lainnya. Kemudian Wal-Hululiyatu, kelompok Al-Hulul. Ya, kalau istilah yang lainnya Wahdatul Wujud. Ini disebutkan di Maqalatul Islamin di antara sekte kelompok Syiah Rafidhah Al-Hululiyah. Apa maksud Al-Hululiyah? Itu bersatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Hasan Asy'ari di kitab ini halaman 82 mengatakan wasinful hadi asyar min asnafil ghaliyah yaz'umun anna ruhal qudus huwallah azza wa jalla kanat fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok sekte Syiah yang sesat, yang ekstrim, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, mereka mengklaim bahwasanya Allah Ruhul Kudus itu pernah bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa fi Ali, kemudian pindah kepada jasadnya Ali bin Abi Thalib. Summa fil Hasan, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah kalau kita tahu ini sesat, ini sangat jauh dari ajaran Islam, sangat jauh dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Maka kita wajib pegang erat akidah salaf, akidah Rasul para sahabat sampai akhirat kita, dan kita jauhi akidah-akidah sesat yang ada pada kelompok-kelompok ini dan yang semisal dengan mereka. Kita berlepas diri dari mereka dan ajaran mereka tersebut. Demikian pula namanya kelompok Al-Mansuriyah. Ini masih sekte kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, nisbat kepada Abu Mansur Al-Ijli. Kemudian wal waqifatu, kelompok Al-Waqifah, yaitu yang tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah. Mereka tawakuf, dinamakan Al-Waqifah dari kata-kata waqafa yaqifu, artinya diam, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Meskipun arahnya kepada ajaran kelompok Jahmiyah, Al-Quran adalah apa? Makhluk. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kata para ulama, kelompok-kelompok sesat itu kadang licik. Mereka lihat sikon untuk menampakkan akidah sesat mereka. Seperti awal kali Jahmiyah muncul, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Para ulama Ahlus Sunnah berbondong-bondong membantah mereka. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan seterusnya. Ketika mereka sudah bangkrut hujjah, sudah ketahuan kedok mereka mengganti retorika mereka dengan kata-kata bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ya, dibantah lagi oleh para ahli ulama. Seperti Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Yang mengatakan bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Ditutup rapat-rapat pintu ajaran sesat yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka cari cara lain untuk menyisipkan ajaran mereka, yaitu dengan mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Ini trik liciknya mereka. Sekali lagi, hati-hati dengan syubhat karena sangat amat luar biasa. Istilahnya sangat samar-samar, dan mereka licik, bisa ngeles ke sana kemari. Kemudian kata beliau, waman dafa sifat war ru'ya, demikian pula di antara kelompok sesat yang mengingkari sifat-sifat Allah dan ru'yah, orang beriman melihat Allah di hari kiamat, sebagaimana ajaran kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Intinya kata beliau tadi, berlepas diri dari semua kelompok tersebut, semua ajaran mereka,
wa min kulli qaulin mubtada'. Kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, dan dari semua ucapan yang bid'ah, yang sesat, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisih ijma' para salafus saleh. Ya, bukan hanya ini saja yang sesat, masih banyak yang lainnya. Cuma ini salah satu atau beberapa contoh saja. Masih banyak kelompok-kelompok sesat dan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah mengikuti jejak para salafus saleh, wajib berlepas diri dari semua ucapan-ucapan yang menyimpang tersebut. Wara'in mukhtara, dan dari pemikiran-pemikiran yang dikarang-karang, yang dinisbatkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hawan muttaba, kita berlepas diri daripada hawa nafsu yang diikuti oleh manusia. Hadhihi kulluha wa ma syakalaha wa ma tafara'a minha aw qarabaha aqwalun radi'ah wa madzahib sayyi'ah. Ini semuanya kelompok-kelompok tadi dan yang semisal dengannya, dan yang bercabang darinya atau yang mengikuti atau yang mirip dengannya adalah ucapan yang jelek, mazhab yang jelek, tukhriju ahlaha aniddin. Ini sikap tegas Imam Ibnu Battah Al-Bari. Jangan mengatakan ya kan masih ada baiknya. Nah, sudah daripada umat tersesatkan, harus ditahdir dari kesesatan-kesesatan tersebut. Yang mana ucapan-ucapan mereka ada yang mengeluarkan dari agama, seperti kelompok Syiah Rafidhah tadi, kelompok Jahmiyah. Meskipun nggak semua kelompok itu murtad dari Islam, tidak ya, namun yang jelas tadi kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah Batiniyah, mereka keluar dari al-Islam. Adapun kelompok Khawarij, kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru, mereka tidak kafir, mereka justru lari dari kekafiran, cuma tetap sesat. Wa man taqadaha an jumlatil muslimin. Sekali lagi, tidak semua kelompok-kelompok yang kita bahas tadi keluar dari Islam. Kita harus tetap objektif. Yang kafir kita katakan kafir, keluar dari Islam. Adapun yang tidak dikafirkan oleh para ulama, kita tidak mengkafirkan. Kita hanya ikut para ulama as-salaf. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan as-sunnah. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.